Selamat pagi, siang, atau malam kepada Miss Sandra dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Honda dengan exit of UK dari European Union atau Brexit. Dan pertama-tama, Nissan memiliki kehadiran otomatis Jepang di Inggris. Mengikuti jejak Nissan, Toyota, dan Honda juga ikut bergabung. Mendirikan pabrik di Inggris merupakan hal yang strategis karena akses bebas tarif ke European Economic Community and localized sourcing. Dan ini membuat low cost European supply chains and prospek untuk membangun regional volume and market share. Namun, sejak disetujuinya Brexit pada tahun 2016, hal ini telah menimbulkan tingkat ketidakpastian yang signifikan dan cemas dengan konsekuensinya. Beberapa perusahaan multinasional termasuk Barclays, Dyson, Honda, HSBC, Panasonic, and Sony telah merelokasikan kantor pusat mereka di Eropa dari Inggris. Next, untuk impact of Brexit on global trade is likely to result in higher prices for many goods and services, increased import or export costs, higher taxes, border and customs dispute, supply chain shortages and disruptions, shipping delays or stoppages, business resource allocation issues, dan continuous business challenges of all kinds. Honda has been a part of Swindon since 1989 when UK convinced them that it was the optimal location for the EU market. Hingga saat itu Honda belum pernah menutup satupun pabriknya kendaraan selama 70 tahun sejarah globalnya, dan mereka bekerja keras untuk menjaga Swindon tetap beroperasi bahkan ketika penjualan mereka di Eropa tidak mencapai 1/10 dari penjualan mereka di Amerika Serikat. Tetapi dengan keluarnya Inggris dari EU, Inggris mengingkari akses ke pasar Eropa yang awalnya dijanjikan kepada Honda, dan Brexit juga akan meningkatkan cost of parts sambil membatasi akses ke EU. Maka Honda menemukan dirinya mempunyai alternatif yang terbatas. Ada dua problems yang kami temukan dari kasus Brexit yang mempengaruhi Honda, yaitu increased cost dan supply chain disruption. Setelah kejadian Brexit, UK mengimplementasi peraturan baru untuk customs dan value-added tax pada barang-barang yang diperdagangkan dengan EU. Ian Howells, bos Honda di Eropa, mengatakan bahwa biaya bisa naik sekitar 10% apabila UK gagal untuk mencapai persetujuan dengan EU, dan tarif WTO menjadi berlaku. Apabila WTO tarif ini menjadi aktif, biaya untuk Honda akan naik sekitar 10%, yang akan menghambat produktivitas di aliran barang dan juga mempengaruhi daya saing dari Honda, terutama pada produsen mobil yang di Eropa karena mereka tidak terkena tarif. Nextnya itu membahas tentang supply chain disruption ya. Yang pertama ada beberapa poin yang saya berikan. Yang pertama adalah regulatory uncertainties post Brexit. Yang maksudnya di mana pada saat terjadi Brexit, peraturan-peraturan yang sebelum-sebelumnya pada waktu itu Inggris masih join dengan European Union sekarang akan berubah dikarenakan mereka keluar dari EU. Kedua, workforce challenges and talent acquisition, di mana Honda ini akan juga mendapat kesulitan dalam merekrut orang-orang atau talent-talent yang baik, karena biasanya mereka tuh juga mengambil dari orang-orang yang berasal dari European Union, yaitu dari Eropa, mungkin Eropa Barat, Eropa seperti Prancis dan lain-lain. Ketiga adalah tariffs and rules of origin challenges. Itu membahas tentang tarif dan peraturan-peraturan baru yang akan ditetapkan. Keempat adalah custom procedures and just-in-time strategies, di mana kalau misalnya masalah delivery yang akan pastinya terhambat dikarenakan Inggris keluar dari European Union, dan sekitar 35 juta euro worth of components itu delivered to EU secara daily, dan kalau misalnya Inggris Brexit itu akan sulit untuk mengirimnya. Kelima adalah contractual revisions, di mana kontrak-kontrak yang sebelum-sebelumnya sudah ditandatangani pasti akan mengalami perubahan dikarenakan Inggris keluar dari EU. Next. Untuk case objektif yang pertama adalah what are the other factors behind Honda's decision in its production plant closure in the UK. CEO dari Honda, Takahiro Hachigo, pernah mengatakan bahwa keputusan Honda untuk tutup tidak ada hubungan dengan Brexit.
dan mereka tutup karena life cycle untuk Civic model yang diproduksi Honda di UK itu telah habis di Februari 2019. Namun pernyataan ini dipertanyakan oleh komentator-komentator industri yang percaya bahwa keputusan ini pasti dipengaruhi oleh ketidakpastian di kondisi perdagangan Inggris dengan UE untuk kedepannya. Jadi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap keputusan Honda untuk menutup pabriknya menjadi case objektif kami yang pertama. Kedua akan membahas tentang Honda supply chain disruption caused by Brexit ya. Next slide. Pertama ada customs and tariffs, yaitu pengenalan prosedur bea cukai baru dan potensi tarif barang antara Inggris dan EU. Jadi meningkatnya beban administratif dan biaya bagi Honda dan dampak terhadap aliran suku cadang dan komponen melintasi batas negara. Kedua tentang logistik and transportation, which is membahas tentang perubahan prosedur bea cukai dan potensi penundaan perbatasan, dan pastinya ada terjadi gangguan pergerakan barang tepat waktu ya, yang seharusnya bisa lebih cepat tapi karena Inggris keluar dari EU akan pasti terhambat dikarenakan adanya rules yang baru yang sebelumnya bisa dilonggarkan karena Inggris join EU, sekarang sudah tidak bisa. Ketiga adalah regulatory compliance, jadi perbedaan peraturan dan standar antara Inggris dan EU, dan pastinya perlu penyesuaian proses manufaktur dan spesifikasi produk, dan pasti akan meningkatnya kompleksitas dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru dan untuk operasional Honda. Keempat adalah supply chain resilience, jadi pastinya ketidakpastian seputar Brexit mendorong penilaian ulang ketahanan rantai pasokan. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Honda dan pabrik otomotif lainnya pastinya untuk meningkatkan ketahanan, dan pastinya supply chain ini akan terganggu untuk Honda dikarenakan Honda kan biasanya mengirim barang-barangnya itu dari Inggris ke EU, sekarang sudah agak sulit. Next. Untuk case analysis yang pertama, analysis of other factors behind Honda's UK plant closure using SWOT. Untuk strengths-nya, yang pertama ada strong brand reputation. Honda adalah pemimpin global dalam industri otomotif dengan reputasi kuat dalam hal kualitas, kendaraan, dan inovasi. Yang kedua, diverse product portfolio. Honda menawarkan berbagai macam produk termasuk mobil, sepeda, motor, dan peralatan listrik. Keberagaman ini membantu memitigasi resiko yang terkait dengan fluktuasi di suatu industri. Yang ketiga, global distribution network. Honda memiliki kehadiran global yang kuat dengan penjualan dan operasi manufaktur di lebih dari 150 negara. Yang keempat, manufacturing efficiency. Honda dikenal dengan proses manufakturnya yang efisien. Yang kelima, technical expertise. Honda memiliki rekam jejak yang kuat dalam inovasi teknologi mesin dan powertrain yang memberi Honda keunggulan kompetitif di pasar. Yang keenam, leading position in hybrid and electric vehicle technology. Honda adalah pemimpin dalam teknologi kendaraan hybrid dan listrik. Untuk weakness-nya, yang pertama, reliance on automotive market. Honda sangat bergantung pada pasar otomotif untuk pendapatannya, dan ini membuat perusahaan rentan terhadap keterpurukan industri otomotif. Second, limited presence in fast-growing segments. Kehadiran Honda terbatas di beberapa segmen pasar otomotif yang berkembang pesat seperti kendaraan listrik dan SUV mewah. Yang ketiga, traditional marketing strategies. Honda dikritik karena strategi pemasaran tradisionalnya yang menurut sebagian orang tidak seefektif strategi pemasaran digital yang digunakan para pesaingnya. Yang keempat, high production cost in the UK. Inggris memiliki biaya produksi yang relatif tinggi dibandingkan negara Eropa lainnya, dan ini menyebabkan faktor-faktor seperti tingginya biaya tenaga kerja, energi, dan pajak. Selanjutnya untuk opportunities, Honda bisa ekspansi ke pasar baru seperti China dan India, yang diprediksi memiliki pertumbuhan yang tinggi di pasar otomotif. Kemudian demand yang meningkat untuk mobil listrik dan hybrid, terutama karena Honda itu leader di teknologi yang akan memberinya competitive advantage di pasar ini. Potential cost savings dengan relokasi produksi ke negara yang lebih low cost, karena UK termasuk negara yang tidak murah. Kemudian EU dan Japan trade deal, yang memberikan Honda benefit yang sama agar tidak dikenakan tarif untuk ekspor ke UK. Jadi Honda bisa pindah produksi kemana aja. Untuk threats, increased competition karena industri otomotif terus memiliki new entrants. Biaya yang meningkat untuk komponen Honda seperti besi dan aluminium juga mempengaruhi profit margin Honda.
Global economic uncertainty seperti ketidakstabilan politik juga bisa mempengaruhi sales Honda. Disrupsi teknologi, ketidakpastian karena Brexit, dan saat itu ada tarif yang mungkin dikenakan pada ekspor mobil di UK juga bisa menghambat Honda. Dari untuk case analisis kedua, kita menggunakan PESTEL analysis untuk Honda supply chain disruption menggunakan PESTEL ya. Next. Oke, untuk analisis PESTEL terhadap keputusan Honda keluar dari Inggris pasca Brexit menunjukkan dampak yang signifikan terhadap rantai pasokan. Itu untuk politik, ada tarif dan perjanjian perdagangan. Tarif dan perjanjian perdagangan ini karena ancaman tarif tanpa perjanjian perdagangan bebas kuota antara Inggris dan Uni Eropa dapat mengganggu struktur biaya Honda. Untuk ekonomi, ada ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi pasca Brexit dapat memberikan tekanan pada daya saing dan biaya operasional Honda. Dan sosial, ada ketidakpastian tenaga kerja dan perubahan preferensi konsumen. Untuk ketidakpastian tenaga kerja, kebijakan imigrasi baru menciptakan ketidakpastian dalam memperoleh tenaga kerja berketerampilan tinggi, terutama di bidang teknologi seperti kendaraan listrik. Dan untuk perubahan preferensi konsumen mengenai asal produk dapat berdampak pada citra merek Honda di pasar Inggris. Dan teknologi, ada tantangan rantai pasokan global. Persyaratan aturan asal dan kompleksitas rantai pasokan global, terutama untuk teknologi baru seperti kendaraan listrik, dapat menghambat operasional Honda. Dan yang kelima itu ada hukum. Yang untuk hukum itu ada ketidakpastian peraturan. Perubahan peraturan dan standar baik jangka pendek maupun jangka panjang menimbulkan beban tambahan dalam mematuhi persyaratan hukum. Dan untuk yang terakhir ada lingkungan. Yang untuk lingkungan ada gangguan logistik. Pemberlakuan prosedur bea cukai tambahan dan potensi penundaan perbatasan dapat mengganggu model pengiriman just-in-time Honda. Next. Untuk discussion for Honda's increased cost using SWOT analysis. Jadi dari SWOT analysis yang telah dilakukan, ada beberapa faktor di balik keputusan Honda untuk menutup produksi di Inggris. Yang pertama adalah market shift dari diesel to electric cars across the European market. Di Eropa, mobil diesel menurun dalam demand dan mereka lebih memiliki mobil listrik. Dan pabrik Honda yang di Inggris itu digunakan untuk ekspor ke Eropa, memproduksi model Civic dengan engine diesel. Jadi untuk model Civic ini salesnya sangat menurun. Oleh karena itu, Honda menjelaskan penutupan pabrik sebagai rencana mereka untuk merestrukturisasi sebagai respons terhadap perubahan dalam industri otomotif global, yaitu pergeseran minat terhadap kendaraan listrik. Honda sebelumnya juga berusaha untuk mempertahankan pabrik di Inggris dengan meningkatkan penjualan melalui ekspor ke US. Tapi ekspor ini juga menghadapi isu lain setelah ancaman Presiden Donald Trump untuk trade war di mana ekspor mobil dari Eropa akan dikenakan tarif yang tinggi. Kemudian juga kesepakatan perdagangan European Union dan Jepang yang menghapus tarif bagi mobil Jepang yang diekspor ke Eropa. Hal ini membuat Honda tidak perlu produksi di Inggris dan bisa pindah produksi lokasi lain. Yang terakhir itu ketidakpastian untuk dampak Brexit bagi ekonomi Inggris. Des Quinn yang merupakan spokesperson untuk Unite the Union mengatakan bahwa meskipun Honda tidak menyebutkan Brexit sebagai alasan penutupan, mereka percaya ketidakpastian yang diciptakan oleh Brexit itu memiliki pengaruh dalam keputusan Honda. Jika pemerintah berhasil mewujudkan Brexit yang kuat dan stabil, serta melindungi perekonomian dan lapangan kerja, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Dan untuk case discussion kedua ini yaitu ada discussion for Honda supply chain disruption using PESTEL analysis. Next. Nah, untuk politik, Brexit menciptakan ketidakpastian peraturan dengan pemerintah Inggris menetapkan peraturan baru setelah meninggalkan Uni Eropa. Dan ekonomi, nah jadi dalam konteks ekonomi, tidak adanya perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan UI menyebabkan potensi tarif terhadap kendaraan dan komponen otomotif. Tarif ini kayak tarif eksternal di Uni Eropa saat ini tuh sebesar 10% dapat mengubah struktur biaya Honda sehingga mempengaruhi daya saingnya. Untuk sosial, kebijakan imigrasi baru pasca Brexit dengan batasan gaji dan persyaratan pendidikan menimbulkan tantangan dalam merekrut talenta khususnya di bidang teknologi tinggi. Dan untuk teknologi, Brexit juga berdampak pada inovasi sektor otomotif Inggris. Ketidakpastian atas pendanaan penelitian dan pengembangan
menyusul hilangnya dukungan signifikan dari UE yang sebelumnya berjumlah 3,5 miliar pounds dapat menghambat perkembangan teknologi khususnya di bidang kendaraan listrik dan otomasi. Untuk lingkungan, aspek lingkungan dalam analisis ini melibatkan tantangan dalam hal peraturan asal-usul baru dan prosedur bea cukai yang diperkenalkan setelah Brexit. Dan ketidakpastian hukum juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam revisi kontrak. Honda dan produsen mobil lainnya perlu memperbarui kontrak mereka untuk mengatasi resiko terkait Brexit, termasuk ketidakpastian di perbatasan dan kemungkinan biaya tarif. Nah, jika menggabungkan seluruh elemen analisis pasal ini, tampak bahwa keputusan Honda untuk menutup di pabrik Swindon merupakan respon strategis terhadap perubahan kompleks yang terjadi akibat Brexit. Untuk conclusion and recommendation untuk case objektif pertama, Honda menghadapi tantangan di pasar Eropa dengan berkurangnya basis volume dan kombinasi model yang belum menghasilkan momentum yang diinginkan. In 2018, Honda held only a 0.8% market share in Europe, dan untuk membandingkannya, Toyota Group had a 4.9% market share dan Nissan 3,2%. Moreover, there's an estimated need for around 60,000 extra customs in the event of a hard Brexit. Nissan, pesaing Honda sekaligus merek otomotif Jepang pertama yang memantapkan dirinya di Eropa, hanya bertujuan untuk mempertahankan jejaknya di Eropa dengan meningkatkan produksi SUV-nya, dan sebaliknya memfokuskan kembali di Asia untuk meningkatkan penjualan mereka di key and emerging markets seperti di Thailand dan Filipina, dan secara kolektif berkontribusi sekitar 90% dari penjualan mereka. Perlu dicatat bahwa Nissan mengarahkan upaya pasarnya kepada yang lebih memiliki potensi besar. Maka, seperti yang telah kami identifikasi dalam analisa SWOT, Honda mempunyai peluang untuk berekspansi ke pasar baru di mana diperkirakan akan tumbuh di tahun-tahun mendatang dan dapat menghemat biaya dengan merelokasi produknya ke negara-negara berbiaya lebih rendah termasuk Brasil, Indonesia, India, dan Thailand. Oleh karena itu, sangat mungkin bagi Honda untuk mempertimbangkan memilih wilayah lain untuk beroperasi daripada mencoba bertahan atau membangun kembali diri mereka di pasar Eropa. Salah satu pasar utama yang menarik adalah pasar Indonesia, di mana perusahaan ini Honda telah memiliki sejarah yang kuat dan mapan with a 14.3% market share in automotives and an incredible 74.3% market share in motorcycles. Pasar Indonesia tidak hanya didominasi oleh produsen otomotif Jepang, namun mereka juga berupaya meningkatkan jumlah kendaraan listriknya. Hal ini sejalan dengan visi Honda untuk menjadi lebih elektrik, memberikan jalur segar dan kondusif bagi Honda untuk berinvestasi sambil mengembangkan dirinya lebih lanjut di pasar ini. Untuk konklusi dan rekomendasi dari analisis Pestel, yaitu keputusan Honda untuk keluar dari Inggris, khususnya dari pabriknya di Swindon, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menimbulkan tantangan serius. Brexit dengan segala ketidakpastian peraturan dan kebijakan perdagangannya merupakan pendorong utama keputusan ini. Penambahan tarif, hilangnya perjanjian perdagangan bebas dengan UE, dan kompleksitas peraturan merupakan hambatan yang signifikan. Dan Honda sebelumnya mengumumkan harapannya 2/3 penjualan mobilnya adalah kendaraan listrik pada tahun 2030 ke depan. Dan Inggris mungkin bukan tempat yang tepat untuk memproduksi kendaraan tersebut. Volume unit penjualan kendaraan listrik global diperkirakan meningkat 3 kali lipat dari 10,5 juta unit pada tahun 2022 menjadi lebih dari 31 juta unit pada tahun 2027. Volume ini tersebut diperkirakan akan meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi lebih dari 74,5 juta unit pada tahun 2035. Jumlah unit kendaraan listrik yang beroperasi akan meningkat pesat. Sekian presentasi kami. Terima kasih.